there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyakum bitahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri santriwati PPA Raudatul Atfal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan hari ini yaitu ba'da ngaji Al-Quran, kita langsung belajar kitab yang selama ini kita laksanakan. Kitab awal yaitu Al-Mubadi'ul Fiqhiyah ala madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Al-Umar Abdul Jabbar, ya. Umar Abdul Jabbar di sini yang merekap daripada kitab Risalah ala madhab Imam Syafi'i. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu penting kita belajar kitab ini? Karena kalau di sekolah, kurikulum biasanya ya, sekolah itu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Tapi di kitab ini kita membahas sedetailnya, biar tahu kalian selama ini sumbernya dari mana, ya. Maka kita harus belajar, yang namanya santri ini mengenal pembahasan yang selama ini kalian dengar di sekolah, bisa memahaminya. Dari mana sumber kita belajar tentang dasarnya syariat Islam itu sendiri, ya. Mulai dari mengenal Islam, rukun Islam, fardhu wudu, ya, itu kan syariat dasar. Maka kalian harus tahu itu sampai ke bab-bab lainnya. Nah, di sini kemarin yang kita tulis ini saya menggunakan dua bahasa yang ditawarkan kepada kalian. Karena di pondok pesantren itu biasa digunakan itu menggunakan dua bahasa. Kalau tidak bahasa Jawa Kulon, ada juga bahasa Madura. Kalau tidak Jawa, bahasa Madura. Kalau di Malang itu kita biasanya menggunakan bahasa Jawa, Jawa Kulon. Tapi kalau di Jawa Timur itu yang basisnya kiainya itu memang orang Madura semua, memang mayoritas di sana itu menggunakan bahasa Madura. Dan santrinya pun di setiap pondok itu tidak satu suku. Ya, tidak satu suku. Kalian nanti akan berpengalaman ketika selesai di sini lanjut ke pondok pesantren, kan seperti itu. Ketika lanjut ke pondok pesantren, kalian bakalan tahu tradisi ngaji kitab itu seperti apa, terutama di bidang bahasanya. Bahasa itu meskipun kita orang Melayu, orang Bugis, orang Jawa, ketika mondok itu kalau tradisinya di pondok pesantren itu pakai sasaknya bahasa Madura, maka kita harus bisa menyesuaikan, bisa mengikuti. Lambat laun kalian pun pasti paham. Nah, ya. Kadang kan kita beranggap ini pakai bahasa Madura sedangkan saya Jawa. Ini pakai bahasa Madura sementara saya yang belajar ini Bugis. Enggak. Kalau pondok itu kan bahasanya bertahun-tahun. Tidak hanya cukup sebulan, 2 bulan. Kenapa saya katakan bisa paham? Dikarenakan kita ini di pondok beda dengan ketika kita di rumah. Sekolah biasa, ngaji biasa. Itu banyak waktu kita istirahat. Kalau di pondok tuh memang kita ini dituntut siang malam, waktunya itu memang disalurkan masalah ilmu itu. Ya. Dituntut itu. Jam tidur pun yang biasanya kita kalau di rumah itu membuat kita tidak sehat, kurang istirahat. Tapi kalau di pondok itu sudah menjadi terbiasa. Bahkan di pondok itu meskipun kita kurang istirahat,
yang namanya kita menuntut ilmu, di situ ada penolongnya. Siapa? Yaitu kita tidak sendirian. Ketika kita menuntut ilmu, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap semangat berjihad di jalan Allah. Karena kalau bicara ilmu ini, itu kaitannya dengan jelas itu dengan jihad. Artinya kita ini, jangankan kita di pondok, jangankan kita sudah ada di dalam pondok, kita melangkahkan kaki saja baru berangkat itu sudah dihitung jihad ya. Sudah dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam suatu hadis itu, man haraja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang melangkahkan kaki dalam urusan ilmu, maka dia dihitung jihad sampai hingga ia pulang. Gitu ya. Itu sudah melangkahkan kaki kita, apalagi sampai sudah di dalam majelis tersebut. Nah, ya. Kita lanjut mempersingkat waktu. Sekarang kita belajar kitab Al-Mubadi'ul Fiqhiyah ala Madhhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juz awal. Ya. Ini kitab yang paling dasar. Untuk seusia kalian kita belajar kitab ini dulu. Nanti kalau sudah khatam ke juz 2, juz 3, bahkan ada juz 4 dan seterusnya, kita bisa pindah ke kitab-kitab yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa Madura. Nanti Ustadz tafsiri dengan bahasa Indonesia ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita pakai bahasa Madura, Bismillahi kalapan nyebut asmani Allah. Ya. Kalapan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani saya maha belas. Ar-Rahimi termaha nesra. Kan seperti itu. Nah, ya. Kalau pakai bahasa Jawa, Bismillahi kalawan nyeputi asmani Allah. Ar-Rahmani kang ulas ase ing dalem dunya. Ar-Rahimi nah atau kang ulas ase ing dalem akhirat. Kalau pakai bahasa Jawa. Terus kalau ditafsir dengan pakai bahasa Indonesia, kayak insya Allah kalian tahu semua di sekolah. Kan seperti itu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi bagi maha penyayang. Di sini kalau di kitab ini ada simbol sin dengan jim. Di mana sin itu adalah kalimat dari soal. Nah, ya. Soal itu pertanyaan. Di mana ada pertanyaan pasti ada jawaban. Di mana ada pertanyaan, di situ langsung ada solusi. Solusi yang menjawab. Soal. Mal Islamu. Coba baca sama-sama. Mal Islamu. Mal Islamu. Ma ini diidentik dengan kalimat tanda tanya ini. Ya, tanda tanya yang mana artinya itu ma itu apa? Mal Islamu. Nah, saya gunakan bahasa Madura, Sasaknya. Mal Islamu, panapa Islam panikah. Ya. Kenapa Islam panikah? Nah, ya. Ini meskipun bahasa Madura, yang orang Madura belum tentu memahami bahasa ini. Kenapa? Karena ini bahasa halus. Nah, ya. Maka kalau di pondok pesantren itu di kalangan Madura itu menggunakan bahasa Madura, tapi bukan bahasa Madura seperti hal kita sehari-hari kita gunakan. Itu ada bahasa Madura yang halus. Mal Islamu, panapa Islam panikah? Nah, dalam bahasa Indonesia, apa itu Islam? Mal, panapa itu apa? Ya, al-Islamu, Islam itu. Nah, ya, apa Islam itu? Mal Islamu, panapa Islam panikah atau apa Islam itu? Wadinu tining Islam, ya. Ini Islam panikah alladhi ba'asyallahu inyutus fasyara Allah bihi kalaban akamah Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Da kusteh kaulah sakaja ya Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam lihidayatihi kaangkui afareng fitutu hinnasi ka manusia wa ban sya'adatihim kaangkui kabadaan manusia ya. Itu kalau kita menggunakan bahasa Madura. Coba saya tafsiri dengan pakai bahasa Indonesia biar kalian paham. Mal Islamu, apa itu Islam? Selama ini kan kita di sekolah, apa itu Islam? Tidak bisa kita menjawab bahwa Islam itu agama saya, Pak. Saya bukan non-muslim, saya Islam. Ya, Islam berarti agama. Tidak hanya sebatas itu maknanya. Kita harus tahu di mana sumbernya. Maka yang paling realnya itu sumbernya di kitab. Sumbernya itu di kitab. Mal Islamu, apa yang dimaksud dengan Islam? Apa itu Islam? Islam itu yaitu agama. Alladzi ba'asallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu agama yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan manusia dan untuk memberi kebahagiaan bagi manusia. Jadi di sini agama itu adalah agama yang diutus oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Yaitu utusan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Maka kesempurnaan Islam itu ada di zaman Rasulullah SAW sebagai rahmat lil alamin, menyampaikan, menebarkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Sekarang kita bisa pahamkan apa sih Islam itu? Apakah Islam itu? Islam yaitu adalah agama yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan manusia dan untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jadi sekarang kita membahas tentang agamanya, agama kita selama itu. Agama kita agama apa? Agama Islam. Coba kita baca sama-sama. Mal Islamu, fanafa Islam panikah. Wadinu, kining Islam panikah. Agama alladhi se ba'asallahu ngutus fasira Allah bihi kalaban agama Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam da kuste kaula sataja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatihin nas kaangkuy afareng fitutu ka manusia wa sya'abatihim ban kaangkuy keberadaan manusia. Jadi Islam itu merupakan sesuatu yang diutus oleh Allah. Agama yang mana Allah tersebut mengutus Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Nah, di situ manusia tersebut menerima agama tersebut tujuannya untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nah, ya, ini pengertian daripada Islam itu, ya.